Awalnya saya dilahirkan oleh ibu saya. Pada mulanya itu Tuhan menciptakan dunia ini. Dunia dan langit. Ada Adam dan Hawa. Lu nggak di record itu udah? Belum lah. Ini gue udah record. Dari juga sebelum foto deh. Hah? Udah nggak apa nanti itu aja. Lu nanti gue masukin ke artikel soalnya Berarti fotonya. gue jawabnya Nanti gue kasih foto gue aja. kayak aja itu nggak apa-apa. Ada pasonya Langsung mulai lah. Sikat. Cepat nih, cepat namanya. Santai. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Tuh. Nih, pertanyaan pertama ya. Apa aja sih prestasi apa aja sih yang udah lu raih selama ini? Maksudnya dari awal lu hidup di dunia, terus ikut lomba gitu. Nah, itu apa itu dari awal-awalnya? Umur Apa aja berapa? sih prestasinya? Umur berapa? Jadi sejujurnya gue baru menang lomba itu pas masuk SMA. Cuma kalau dari SD, SMP paling cuma sebatas ranking lah di kelas. Tapi pas SMA ini ikut selama ini kira-kira udah ikut 4 kompetisi, terus 3-nya menang. Alhamdulillah. Yang satu tuh OSN Ekonomi 2023 dapat medali perunggu. Terus yang kedua itu Olimpiade APBN 2023 juga yang diselenggarakan oleh Kemenkeu Republik Indonesia, juara 2. Dan yang ketiga itu kompetisi ekonomi FEB UI 26 juara 3. Oh iya, berarti sebenarnya sebelum dari 4 lomba itu ada lomba-lomba lainnya? Ada. Tapi tingkatannya itu mas gimana tuh? Saya nggak serius dulu. Oh, nggak serius. Nggak serius pas SD SMP nggak serius, jadi ya nggak menang. Tapi serius itu pas SMP. Berarti udah kebiasa lomba ya sebelumnya juga? Udah, walaupun bukan bidang ekonomi baru mulai di SMP. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Gimana sih awal lu tuh ketika baru pertama kali mulai kegiatan lomba-lomba ini? Jadi sikap awal lu tuh gimana? Baru mulai ke perlombaan ini. Sikap awal. Gimana? Kenapa sih lu mau ikut lomba ini gitu loh? Mau ikut lomba-lomba? Jadi gini gue tuh dari kan gue bilang tadi gue SD SMP kan kayak cuma sebatas di kelas doang kan. Gue jarang ikut. Gue cuma kayak gak pernah menang gitu. Terus yang pas di SMA ini kayak gue mau coba lagi gitu loh, kayak memperluas jangkauan itu, bukan cuma di kelas, bukan di sekolah, tapi ikut antara sekolah, lomba-lomba gitu. Nah terus kan ternyata di Dupam kan ada OSN didukung juga sama sekolah. Didukung, support sama Miss Tiara juga. Nah ya udah, ikutlah. Terus bingung mau ikut bidang apa kan. Ada sebenarnya dulu mau ikut kimia, tapi kita disuruh milih kan, kayak antara mau geografi, ekonomi, kebumian atau astronomi. Ya udah pilih aja, gue pilih ekonomi waktu itu. Terus ya udah dari pilihan-pilihan itu tiba-tiba gue coba pelajarin, ternyata seru juga nih. Bisa. Ya udah, ikut. Berarti awalnya itu emang mau coba-coba untuk memperluas prestasi ke depannya. Pak kok enak gitu. Iya, seru juga nih. Iya, seru, tertantang gara-gara habis dapat penghargaan, terus ikut lagi. Aduh. Terus ke pertanyaan ketiga, apa yang udah lu lakuin sebelumnya sampai ada di tahap ini? Kayak persiapan lo apa aja sih? Jadi kalau ngomongin lomba pas SMA ini ya, jadi apa yang udah gue lakuin, yang pertama gue ikut pelatihan, gue belajar mandiri. Kayak ada belajar mandiri, ada belajar sama gue juga sih. Kayak apa sih itu pertanyaannya gitu? Pertanyaannya itu kayak apa yang udah lu lakuin sebelumnya sampai hari tahap ini? Persiapan lo apa aja sih? Oke, persiapan gue yang pertama gue tuh belajar mandiri itu biasa lewat YouTube, kalau nggak lewat baca buku. Itu biasanya intensitasnya berapa jam? Berapa ya? Berapa ya? Ya selama sekolah ini. Selama ini dulu. Ya dari misal sekolah kan dari jam 7 sampai jam 3:30. Ya itu belajar di situ, pengen istirahat. Terus biasa kalau di rumah ya main. Iya. Mabar. Iya gitulah. Terus selain itu ada pelatihan Sabtu Minggu. Jadi selama berapa bulan tuh Sabtu Minggu kalau datang ke sekolah ikut pelatihan 7 jam ya. Ya kan? Ya 7 jam. Tiap kali pertemuan 7 jam. Berarti persiapan itu lu cuman kayak
ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah doang, pelatihan. Ya, Kalau secara mandiri juga ada pastinya. tadi Iya, Senin sampai Jumat itu belajar mandiri. Oke. Terus yang keempat, kenapa sih lu tuh memilih ajang kompetisi akademik ini dibandingkan kompetisi yang lain gitu loh? Karena gue emang bisanya ini ya gitu. Karena gue Mantap. Mantap kayak. gue dari dulu bisanya di bidang akademik kayak ya gitulah. Nah terus kan OSN ini kan kayak olimpiade akademik sains yang paling tinggi di Indonesia kan gitu. Iya, benar. Asik. Makanya gue tertarik lah ikut dan ternyata sekolah juga support. Terus kenapa gue pilih ekonomi tuh ya coba-coba tadi di awal gue coba saya seru juga. Terus Berarti emang bakat dan minat lu tuh di akademik ya? ya dari awal Yang di situ. Terus didukung sama sekolah juga, di sport sama sekolah. Terus yang kelima, siapa orang yang paling penting berperan bagi Anda dalam meraih berbagai prestasi ini? jadi namanya tuh Danis. Sini. Kita panggil. Jadi serius. Serius. Yang paling penting ya. Hmm. Oke. Yang pertama pasti keluarga, orang tua. Kayak orang tua gua ya selalu mendukung lah, kayak gua beli buku aja juga pakai uang mereka kan. Terus keluarga yang lain lagi. Istri, Wah. Keluarganya mama, keluarga papa. istri anak gua. Wih, waduh. Wah. Di refill nih. Terus teman sekolah, kelas, Danis. teman seperjuangan OSN waktu itu, kayak mereka semua support. Terus ada juga teman gereja gitu. Kayak mereka, bahkan kadang mereka tuh percaya sama diri gua lebih daripada gue percaya sama diri gue sendiri. Wih. Jadi kayak ngebantu nguatin mental juga ya. Itu ya, kayak meskipun gue kadang ragu tapi mereka malah percaya sama gue. Masya Allah. Ah, berarti dari semua itu tidak kalau ngomong apa aja. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Apakah bisa lu tuh menceritain pernah nggak sih tuh kalau meraih prestasi kapan sih ada titik terendah kayak titik terberat? Ya. Nah, apa sih titik terberat lu dan gimana cara menanganinya? Jadi titik terberat gue nih waktu itu tuh pas lagi OSP tuh lagi pelatihan, gue nampil aja. Ya. Gue nampil. Sampai balik semua gue nampil itu titik kesusah gitu. Cok, ada apa gitu, Cok? Majang. Serius. Titik terendah. Sebenarnya titik terendah gue tuh apa ya? Melawan apa ya? Yang paling sulit dalam melakukan jalani kompetisi menurut gue adalah melawan keraguan diri sendiri. Kita kadang udah belajar beberapa bulan, beberapa minggu, tapi kadang di hari-hari sebelum hari H tuh kadang kita malah ragu sendiri. Kita kayak mikirnya banyak banget kekurangannya, kayak takut nggak lolos atau apa, dan kadang gue malah jadinya kalau udah ngerasa kayak gitu malah jadi malas kan. Nah ya cara gue untuk mengatasi saat-saat gue merasa ragu, takut itu ya yang pertama berdoa, dan ya apa ya udah relax aja gitu, kayak yakinin diri sendiri kalau usaha yang udah lo lakuin selama ini tuh udah cukup gitu loh. Jadi ya sisanya yang di luar kendali gue itu gue serahin ke Tuhan gitu. Masya Allah. Itu membuat percaya diri gue naik lagi. Berarti kalau titik terberat lu itu ketika awal-awal melakukan kompetisi, di mana rasa keraguan lu masih ada, nggak percaya diri, Jadi takut sama anak sekolah lain, berpikir yang enggak. Itu merupakan titik terendah lu. Kemana? Kayak Ya gitulah. jangan nangis ya. Lu kan ini nih, kan pasti Tapi berprestasi. enggak sih, Iya. tadi yang OSP lagi nabung. Itu ya. Nanti gue masih artikel gitu ya. Sabar. OS. Nanti di notar Budia lah ini. Enggak. Iya. Halo Budia. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Lu kan pasti dalam meraih prestasi ini pasti kan ada tuh perubahan karakter dalam diri lu yang sebelumnya manusia normal
yang jatuh. sekolah pulang pulang sekolah. ya sekarang kan kayak ada tambahan tekanan sendiri gitu kan. Nah, apa karakter yang penting bagi lo yang menjadi kunci keberhasilan prestasi sekarang? Karakter yang gue bangun ketika gue ikut kompetisi Iya, ini. boleh. Menurut gue yang paling gue rasain adalah karakter apa ya, ini loh, disiplinnya sih, kayak konsisten. Kayak mungkin kalau sekolah biasa tuh kadang lu bisa aja sehari sehari di kelas cuma datang doang tapi nggak dengerin, nggak apa-ngapain tuh bisa aja Bisa. Tapi kalau kayak buat ikut kompetisi kan kayak lu harus konsisten banget kan, kayak ada materi-materi yang emang harus lu pelajarin tiap hari, dan Yang materi itu tuh kayak monoton, ya ekonomi gitu. gitu. Dan ya jadi gue belajar kayak caranya untuk menjaga jadwal belajar dengan baik, terus tahan terhadap gangguan-gangguan, kayak misalnya walaupun gue juga sampai sekarang masih kadang lagi belajar terus aduh mau nonton YouTube nih kadang istirahat 5 menit jadi sejam tuh emang kadang gue masih ngerasain sih, cuma ya nggak itu dulu sih, kadang gue udah apa ya, dan kadang kalau lu udah makin persiapan, gue ngomong apa sih, kalau lu udah sering nih, kalau udah sering latihan nih, kadang lu malah makin suka sama apa yang lu pelajarin. Jadi intinya adalah karakter yang penting bagi gue adalah yang pertama adalah konsisten, disiplin, dan menyesuaikan diri terhadap tekanan. Iya, menyesuaikan diri terhadap tekanan dan menikmati proses. Menikmati proses. Jo 2024. Asik. Ya, seperti gue lanjut pertanyaan berikutnya. Boleh. Nih, lu kan waktu melakukan kompetisi nih ya, pasti kan ada berbagai daerah loh. Ada berbagai daerah yang ikut kompetisi juga. Ya. Terus apalagi lu kan tingkat nasional kan, Iya. berarti luas ke orang-orangnya, ada perbedaan keberagaman di dalamnya, ada budaya, dari budaya itu ada perbedaan perilaku, sifat-sifatnya. Nah, gimana sih lu cara menangani hal tersebut dari perbedaan itu? Sebagai orang Batak Ya, gitu. Oke. Kayak malah gue ngerasa itu bukan suatu masalah nggak sih, kayak itu ya emang malah kesempatan gue untuk bertemu dengan orang-orang yang dari daerah yang bahkan jauh ya kan, yang gue bahkan belum pernah kesana terus ketemu. Terus kan kalau di OSN ekonomi kan kadang ada ini ya, ada apa bisnis case kan, jadi kita disatuin kelompok. Nah itu nah, gimana cara lu biar agar solid atau frekuensinya itu? Solid. Nah ya, dan emang sengaja sih kayak digituin sih, yang gimana biar gue tetap solid kemarin ya, gimana ya? Lu udah tahu katanya saya. Enggak, jadi gue cerita dulu deh. Jadi pas nasional tuh kan kelompok gue tuh, kan gue dari Banten kan, terus ada 5 orang kan, ada 5 orang termasuk gue kan, gue Banten, teman gue ada yang dari Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, sama Nusa Tenggara Barat gitu. Nah sebenarnya sih apa ya, kita mungkin gara-gara kita udah punya satu tujuan yang sama nih, kayak kita tahu kita sama-sama mau sukses di tugas ini, di ujian ini, jadi ya kita nggak begitu perhatiin atau kita nggak begitu permasalahin perbedaan kita masing-masing tuh. Kayak temen gue ada yang punya logat dari timur, ada yang medok ya kan, yang orang Jawa Tengah, terus ada yang kayak ada yang ngomong gue lu, ada yang ngomong aku kamu ya. Tiba-tiba baper gitu. Nah mungkin gimana caranya, yang pertama kayak kita harus bangun komunikasi dulu yang baik, namanya juga satu kelompok kan, kayak harus komunikasi yang baik. Terus yang kedua, kita harus tentuin tujuan kita satu gitu, kayak harus satu tujuan, kayak nggak bisa yang satu ambis tapi yang satunya malas-malasan tuh nggak bakal bisa gitu. Jadi gitu sih, mau lu perbedaan lu apapun itu, asal lu punya satu tujuan pasti tetap bakal bisa jalan kok. Nah, Asik. pertanyaan terakhir ini agak panjang. Lu bisa nggak ceritain biografi lu dari awal-awal kenal apa itu lomba? Dari SD pun nggak